semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Untuk video kali ini kita akan bermain dengan tema apa yang akan terjadi dalam waktu seminggu ke depan. Oke? Apa yang akan terjadi dalam waktu seminggu ke depan. Ini bisa energinya bisa vice versa, bisa bolak-balik, dan juga aku ingetin ini hanya general reading, fun reading, bisa resonate, bisa tidak, tergantung dengan energi yang sedang aku ambil saat ini. Oke. Kemudian ini timeless ya, bersifat timeless, jadi bisa kalian pingin lihat. Nah itu insya Allah kalian saat ini membutuhkan video ini, kalian klik dan itu yang akan terjadi. Oke, insya Allah ya. Semoga resonate, dan kalau nggak resonate aku minta maaf. Sebelum itu kita akan pilih kartu ya menurut keinginan kalian, karena ini hanya bersifat general, jadi gunakan insting kalian untuk memilih pile ya. Oke, kita akan ambil pile 1, You Are Good Enough. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Pile 2 mana sih kedua? Meditate and contemplate ya. Communication is key. Yes, apa yang akan terjadi dalam 1 minggu ke depan ya. Oke. Kalau sudah, silakan dipilih menurut keinginan kalian dalam 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kita mulai reading dari You Are Good Enough ya. Oke, You Are Good Enough ini sebenarnya kartunya cukup simple ya. Kamu ini udah termasuk orang yang sangat baik dalam karir maupun percintaan. Tapi untuk yang jomblo saya kurang tahu. Jadi kita akan lihat di kartu tarotnya. Joms dong, gue bilang. Apa yang akan terjadi dalam waktu 7 hari. Minggu ke depan. Sariawan. Lagi pergantian musim juga, virus corona juga ya, jadinya agak berat ya. Oke. Date. Why date? The Empress. The Bull. The Hermit. King of Cups. King of Swords. Oke, yang pilih pile 1. Kalian sepertinya, tunggu, ini harus aku pinggir. Yang pilih pile 1, duh kok ini nggak mau ya. Dia harus begini. Yang pilih pile 1, banyak dari kalian hidupnya sudah berubah ya. Mungkin kalian harus meninggalkan hidup kalian yang sudah terjadi di masa lalu, yang mungkin kalian melakukan fase perubahan hidup ya. Di sini aku lihat seperti itu. Mungkin kamu jadi lebih tangguh. Kamu mungkin seminggu ini kamu mengalami fase dimana kamu itu seperti ada di atas jurang, ketakutan, merenung, karena kamu seperti tidak bisa lari dari tujuan hidup kamu gitu loh. Ada yang membuat kamu
harus merubah hidup kamu, dan kartu death ini muncul karena fase hidup yang berputar. Jadi kamu kayak ibarat kata kamu tuh sudah harus move on ke kehidupan yang lebih baik. Kartu The Empress ini melambangkan kamu udah memiliki sesuatu, dan karena itu kehidupan kamu jadi berubah. Jadi gimana ya, intinya kamu lebih menutup diri juga. Di sini banyak merenung untuk PL1. Aku bingung menjelaskannya, cuman lebih ke sebuah renungan untuk mendaur ulang hidup. Dan kamu selama ini merasa ini udah titik terakhir gitu. Aku nggak tahu aku harus gimana lagi. Sedangkan hidup itu kan harus maju. Dan fase ini adalah fase dimana kamu membutuhkan seseorang yang mungkin siap membantu kamu. King of Cup sama King of Sword ya. Kamu harus merelakan masa lalu kamu, dan kamu dibantu oleh seseorang ini untuk hidup lebih baik lagi. Jadi dalam seminggu ini kamu merasa merenung gitu, merenung untuk hidup kamu. Ibarat kata kamu udah jatuh, mau bangkit tuh susah. Kayak ada fase dimana kamu tuh udah nggak tahu titik berakhir kamu di sini. Tapi tenang aja, kamu ada orang yang akan ngebantuin kamu untuk lebih maju dan lebih give up. Kayak seakan tuh kamu nggak bisa lari lagi, kamu nggak bisa lari kemanapun. Kamu tuh merasa takut dalam ketakutan diri kamu malah yang aku lihat. Karena perubahan hidup ini begitu besar buat kamu. Entah kamu merasa takut untuk kasus ya, wabah ini corona gitu, atau sesuatu yang bikin kamu trauma di masa lalu. Jadi kamu di sini malah banyak renungan, menyendiri, berasa seperti kayak lagi di jurang, banyak ketakutan. Padahal semua itu bisa diatasi kalau kamu mau bangkit, mau berusaha. Ada Eight of Wands. Kamu akan baik-baik aja kalau kamu bisa mencari apa yang sebenarnya kamu inginkan di dunia ini. Jadi yang PL1, kalian harus banyak renungan. Kalian harus banyak renungin apa yang sebenarnya kalian ingin capai. Kadang fase hidup itu harus berakhir kan, dimana kalian harus berakhir fase awal dan memulai lagi untuk fase yang baru. Kalian akan bertemu seseorang yang berhati lembut. Bisa jadi dia adalah orang yang akan menghibur kamu dari ketakutan kamu, dari rasa bersalah kamu di masa lalu. Kamu sepertinya habis melakukan sesuatu ya, yang membuat hidup kamu jadi berantakan begini. Tapi akan ada seseorang kok yang senantiasa membantu kamu dalam menyelesaikan masalah kamu,
Entah kamu datang ke psikolog, entah kamu datang ke psikiater, entah emang ada seseorang yang disengaja dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani kamu, jodoh kamu mungkin. Karena yang aku lihat kamu udah benar-benar jatuh terpuruk dalam keadaan seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu nggak bangkit, kamu akan jatuh gitu. Selagi kamu masih bisa bangkit, try it untuk hidup lebih better. Karena yang aku lihat kalian harus lebih terima dengan apapun itu, terima dengan lapang dada, dan apapun kalian harus lakukan, jalankan dan usahakan agar lebih baik. Di sini ada kartu trust. Ya, kalian dipertemukan dengan seseorang yang mungkin akan meminta kamu untuk mempercayai dia, untuk menjaga kamu. Karena yang aku lihat di sini kamu merasa udah putus asa dan kamu cuma bisa cerita ke dia orangnya, dia sepertinya ke dia orang itu. Karena yang kupikirkan kamu itu butuh seseorang buat sharing sebenarnya. Cuman entah kamu banyak mendamnya juga. Terus banyakin doa. Siapa tahu kamu akan dipertemukan dengan jodoh juga. Jodoh yang akan senantiasa ngebantuin kamu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada diri kamu. Gitu sih. Oke, file 1. Kita lanjut ke file 2. Berat amat ya. Baru file 1 udah berat. Rasanya tuh aing udah harus menenangkan hati lagi. Meditate and contemplate ya. Kamu di sini banyak yang harus bermeditasi. The Empress, Ten of Cups, Temperance, Death lagi, Page of Wands. Why Death? Kenapa Death mulu? Why? Kok aku jadi takut ya? Kok gue yang jadi takut gitu loh? Is this okay? Seven of Wands. Oke, nggak kelihatan. Aduh, azan. Sebentar. Oke. File 2. Kalian mungkin pernah mengalami yang namanya menyukai seseorang dalam sampai kalian berpikir untuk egois gitu kan. Tapi yang aku lihat di sini ada fase kehidupan di mana berubah dan kalian harus membuka diri lagi, membuka jati diri lagi, berubah menjadi lebih baik. Dan ada Seven of Wands. Sepertinya walaupun kalian susah gitu di depan, ada yang
menghalangi, entah akan ada masalah di depan, tapi kalian akan jalani aja gitu. Harus jalani dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa tetap taat beragama ya. Harus banyak doa juga, dan harus lebih bijak dalam menghadapi sesuatu. Ada King of Wands. Kamu mungkin di depan akan bertemu dengan seseorang yang mungkin sifatnya agak angkuh, dan dia memegang kendali atas apa yang sedang kamu lakukan. Misalkan kamu kerja, mungkin kamu bertemu dengan klien membuat kamu pusing, dan kadang kamu harus menentukan pilihan. Misalkan klien itu minta kamu ini itu, di situ kamu harus berpikir, kamu mau nurutin dia atau kamu minta orang lain. Jadi di sini kalau di sini yang kulihat, kamu di sebuah pekerjaan, klien lagi minta kamu minta tolong. Jadi kamu ada dua pilihan, kamu mau A atau kamu mau B gitu, mau nurut atau diganti orang lain. Ada kegalauan, ada renungan. Jadi kadang kalian harus berpikir untuk memilih apa yang akan kalian jalani, dengan tujuan untuk hidup lebih baik, untuk mencari apa yang sebenarnya kalian inginkan, dan yang kalian butuhkan dalam hidup. Kayak Knight of Swords. Walaupun emang kelihatannya berat, susah banget ya, apapun yang kalian lakukan sepertinya bakal berantakan. Kalian akan bertemu orang banyak, cuman nggak masalah gitu loh. Kalian akan menjadi orang yang lebih baik ke depan kalau kalian mau berusaha menjadi orang yang lebih baik, bangkit dari apa yang akan ada di permasalahan gitu. Karena sepertinya kalian dari sini akan bertemu soulmate kalian. Jadi kalian kalau misalkan kalian mau berusaha mau bangkit, misalkan kalian ditunjukkan ke dalam dua pilihan tadi sama bos kalian, kalian kerjakan aja. Siapa tahu nanti kalian ditugaskan kemana, akhirnya malah ketemu orang-orang baru fase itu, dan kalian bisa bertemu soulmate kalian. Intinya gitu sih. Jangan sampai kalian menyesal. Soalnya kadang Allah punya cara lain untuk mempertemukan seseorang dengan jodohnya gitu. Jadi kita harus bisa menerima apa yang sudah ada di garisnya, dan kalau misalkan emang itu pilihan yang bagus, why not gitu, kamu lakukan aja sesuai dengan perintah atasan. No, you're very close to achieving your goal. Kamu akan segera mendapatkan apa yang kamu inginkan, asal kamu mau berubah, bangkit dari hal-hal yang mungkin membuatmu sakit hati, trauma, atau membuatmu stres ya. Di sini kamu harus mulai bangkit dalam situasi di mana kamu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin menusuk kamu dari belakang. Gitu. Jadi kamu harus mulai untuk lebih baik, lebih semangat dalam menghadapi hidup. Oke, kita lanjutkan file terakhir. Terima kasih file 2. Semoga kalian lebih tenang dan aku bisa lebih santai, relax juga nih, lagi gak beres juga ini kenapa keluar ya gitu. Komunikasiin is key ya.
Knight of Cups, Six of Pentacle, King of Pentacle, Six of Wands, Five of Pentacle. Wow, ini banyak kan karir. The Star. Oke. Yang pilih PL3, sepertinya di sini akan ada dimana kamu sedang harus membuka peluang baru, pekerjaan baru ya di sini. Dan dimana kamu harus sambil membuka peluang bisnis usaha baru, kamu sambil membagi hak kewajiban kepada orang yang kurang mampu. Soalnya di sini kamu itu orangnya sangat beruntung gitu. Punya sisi keberuntungan untuk materi, untuk bisnis, untuk sebuah keuangan. Kamu ini cukup berpotensi. Kamu juga walaupun kelihatannya berat di depan, walau emang kelihatannya berat, cuman kamu ini sangat pandai bermain dalam penjualan gitu. Dan kamu itu bisa dibilang orang yang cukup bisa melihat peluang-peluang dalam penjualan. Jadi di sini ada The Star yang banyak orang yang akan senantiasa membantu kamu. Ya, Seven of Pentacle, Queen of Swords. Ya, kamu bisa dibilang dalam seminggu ini kamu akan bertemu dengan orang yang mungkin menaikkan menaikkan usaha kamu, cara pandang kamu, dan membuat kamu jadi melihat dari sudut yang berbeda. Lalu kamu juga menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih setia, dan lebih loyal. Dalam seminggu ini kamu akan belajar pengalaman hidup gitu. Pengalaman hidup yang mungkin nggak akan kamu bisa lupakan dalam hidup ini. Oke. Mungkinkah kamu bertemu jodoh? Past life relationship. Mungkin orang yang dari masa lalu yang akan datang kepada kamu. Kalian akan mendapatkan chemistry di sana. Entah dia adalah mantan kamu, entah dia pernah berhubungan dengan kamu di masa lalu, gebetan, dan pokoknya kalian pernah berhubungan di masa lalu yang mungkin kalian pernah satu alma mater, satu sekolah, satu kampus gitu. Intinya gitu. Tapi jangan lupa berdoa untuk mencapai apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kalau emang kamu pengen kerja sambil nyari jodoh, ya di balancing aja perasaan cari jodoh sama keinginan buat kerjanya, tetap difokuskan gitu. Oke? Gitu. Tapi semoga jodohnya akan datang ya. Four of Wands. Walaupun emang agak lama dan agak butuh perjalanan, cuman kalian akan dipertemukan dalam waktu dekat. Ada The Magician. Mungkin orang itu adalah orang yang serba bisa dan orang yang pandai memikat hati wanita. Ya, yeah. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk hari ini, readingan kali ini. Semoga kalian lebih tenang
Dan ini hanya fun reading, general reading, bisa resonate bisa tidak tergantung dengan energinya. Dan kalau kalian ingin personal reading, untuk harga, line, WA sudah tertera di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal go cek dan kalian akan menemukan line, WA, dan harga yang sudah tercantum. Terima kasih karena sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Bagikan ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.